Hai, aku Aufa dan selamat datang di POAS Podcast Aufa Syahrizal. Baik, kali ini aku bakal ngobrol sama Hafid dengan tema persepsi life goals setelah lulus kuliah. Gimana keseruannya? Untuk episode kali ini aku kedatangan tamu yaitu Hafid. Bagaimana? Bagaimana apa nih Pak? Ya, kita Perkenalannya gimana Pak? Kita tuh boleh memperkenalkan diri. Udah lama gak ketemu kan? Iya betul. Nah, kawan SMA kan baru pulang nih. Jadi perkenalkan, saya teman SMA-nya Aufa. Iya. Nama saya panjang Muhammad Dia Rafid Rabani, panggilannya Hafid aja. Instagramnya Hafid? Instagramnya dia Hafid. Oh dia Hafid. Dia Hafid ya. Kenapa Instagram? Nggak banyak followernya, nggak usah dilihat. Oke. Sebelum kita membahas tema utamanya, langkah lebih baiknya kita ngobrol dulu tentang seputar kehidupan perantauan pada saat masih berkuliah. Dulu Hafid. Gimana perantauan, awal waktu kuliah? Dari Inhil, Pekanbaru, Jogja. Pertama tuh struggle kali sih aku ngerasanya. Struggle karena budayanya beda. Yang aku rasakan budayanya beda, cara bicaranya beda, segala macamnya beda. Jadi aku harus adaptasi selama beberapa semester pertama itu 2 semester kalau nggak salah. Harus adaptasi baru aku mulai bisa bergaul gitu sama kawan-kawan. Tapi sebenarnya nggak jauh beda sih lifestyle-nya. Soalnya kan ngekos. Jumpa teman-temannya juga nggak semuanya orang Jawa. Soalnya di sana tuh teman-teman kosku malah banyak orang Kalimantan. Iya benar. Makanya sampai sekarang kalau bahasa Jawa tuh aku nggak bisa. Cuma kalau orang ngomong aku ngerti gitu artinya. Gitu. Kalau misalkan dari segi akademis sih ya nggak terlalu berat sih. Yang kayak kita rasakan lah selama kuliah kan. Tugas-tugasnya bebannya pasti juga sama kan. Sama rata. Tergantung kita aja cara kita nge-manage-nya gimana. Mulai dari bagi waktu dan segala macamnya. Nah singkat cerita dari selesai adaptasi itu aku baru mulai itu tuh membuka diri buat masuk organisasi kayak aktif lagi kayak waktu SMA. Nah dari situ aku dapat banyak link kan, segala link, terus mulai dari mahasiswa juga, bisnis juga, dosen juga. Nah dari situ baru bisa berkembang. Morning rutinitis. Morning rutin sih. Morning rutin sebagai mahasiswa gimana? Kelas jam 7, Iya. bangun jam 7. Jam 7. Sangat kuat sekali. Morning routines tuh, itu tuh pertama kali ya. Kan aku dari SD, SMP, SMA di rumah kan. Iya. Kalau di rumah nih ada yang bangun kan ya, orang tua. Benar. Ya kan? Alarm paling terbaik ya. Alarm terbaik gitu kan. Kalau nggak bangun disiram. Benar. Nah jam 7 padahal baru jam 6 gitu kan. Di sana tuh kan aku nggak ngaruh Pak kalau dikasih Iya. alarm HP. Nggak ngaruh, nggak bisa bangun waktu itu. Masih perlu penyesuaian emang. Nah jadi seringnya kayak gitu. Nah udah dapat kawan kan. Iya. Dapat kawan yang bangunkan. Gitu. Kalau ujung-ujungnya gitu. Susah tuh. Jadwal makan pasti berubah. Nah ini berkaitan juga sama morning routine. Ya dulu kalau kau ingat beratku tuh besar kali. Iya, tahu. Nggak kayak sekarang lumayan lah. Sekarang Gitu kan lumayan udah nurun dikit. Kemarin tuh kan berat kali. Terus akhirnya aku coba diet kan. Akhirnya itu berubah tuh polanya semua, dari pola makan, pola tidur. Pola tidur tuh apalagi tuh. Begadang udah jarang. Pola makan tuh akhirnya sering olahraga. Jadi rutinku pagi-pagi bangun subuh jadinya. Iya. Harus subuh, habis itu olahraga, habis itu baru kuliah kayak gitu. Jadi pola makannya juga pagi itu telur paling sama buah, yang baru nasi, sorenya jus. Iya. Kayak gitu. Di Pekan itu kira-kira 10 menitan lah. Masuk jam 7 kan, bangun 6.45 gitu. Lalu ngisi siap pagi kan, mata masih oleng. Macam kayak HP baterai 5%. 5%. Udah siap tuh buat UTS tuh. Wais. Bilang kawan nitip absen. Setengah meninggal. Iya. Akhirnya kecelakaan juga. Lah. Dan itulah pengalaman. Nah, kecelakaannya kenapa? Nabrak? Nyalain orang entah aku entah yang sadar entah tak sadar. Orangnya ke arah sini ya, aku ke arah sini jadi aku kayak nabrak
yang bakau gitu. Tapi masih selamat. Ada orang nolongin. Untung aja, kalau nggak bisa podcast sekarang. Alhamdulillah. Kalau nggak ketemu lagi kita. Iya. Tapi itulah kehidupan. Iya, namanya kayak hidup. Ngomong tentang awal kuliah tuh ya emang banyak sih. Next, ada mau cerita lagi nggak? Itu sih, aku ada buat adik-adik kita yang baru mau masuk kuliah nih. Iya, benar. Aku mikirnya jangan pernah takut ngambil tindakan. Benar. Soalnya nyesal tuh, kita pasti nyesal tuh belakangan pasti. Iya. Nanti kalau udah tua tuh pasti ngelihatnya baru kelihatan gitu kan. Aku nggak ngapa-ngapain dulu. Jadi ada kaitannya juga sih benar. sama yang kita tuh lulus mau ngapain gitu nanti. Iya benar. Nah, itu buat awal itu aja. Yang penting action. Masuk If you kuliah, never try, action. you never know. Yes. Jika kamu tidak pernah mencoba, kamu tidak pernah tahu gitu kan. Kayak lirik Coldplay. Benar. Terus Apa nih? kita lanjut ke bahasan kedua, kisah KKN. Kuliah kerja nyata. Gimana Pit? Kerja nongkrong. Kuliah kerja nyantai gitu. Kuliah kerja nyantai. Kalau aku KKN di mana? Di Kutoarjo. Namanya Desa Butuh. Itu 2 jam dari kampus. Dari kampus 2 jam. kos-kosan. Itu desanya bagus sih lumayan. Pas nyampe di sana udah dikasih project tuh. Soalnya aku dapat kebetulan KKN-nya PPM, penelitian gitu. Iya. Jadi nggak pengabdian aja, cuma ada penelitiannya itu tentang briket. Jadi banyak hasil limbah mereka, kayak limbah sawah segala macamnya dijadikan briket. Arang ya. Ya, arang sama itu asap cair. Asap cair. Sama asap cair. Jadi itulah yang gue kerjain. Sama KN tuh seru. Kalau menurutku seru, karena aku banyak pengalaman yang aku dapat selama hidup tuh terpengaruhnya sama KKN juga. Iya. Di UII ada temanya nggak KKN-nya? Temanya enggak. Nggak ada tema. Enggak ada. Asal program yang diusung tuh sesuai jurusan masing-masing gitu. Oh gitu. Satu kelompok berapa orang? Satu kelompok itu ada 7 7 ya. 7 atau 8. Aku kebetulan kan kemarin di kelompokku aku jadi kanitnya. Nah, cuman itu ada banyak lah pokoknya lika-likunya, ada trouble sama masyarakatnya juga. Nggak terlalu besar sih. Sama kelompokku sempat berantem tuh. Oh iya. Ada masalah miskomunikasi. Oh iya, kita belum jelaskan background pendidikan kok, Fit. Oh iya. Iya. Apa? Jadi jurusan gue tuh psikologi. Ah. Nah, psikologi di UII. UII, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Kalau ada inside jokesnya, kalau Apa? di Universitas Insya Allah Islam. UII. Tapi cuma anak UII yang boleh pakai, yang lain nggak Benar. boleh. Kalau aku kemarin KKN-nya masih di daerah Enhil, pulang kampung, tapi bukan di Tembilahan, di desa Kelurahan Tempuling. Oh, di tempat. Kelurahan Tempuling, Kecamatan Tempuling gitu. Temanya kalau UIN KKN program berbasis masjid gitu. Pokoknya tujuannya itu untuk meramaikan masjid lah. Kami KKN ada 11 orang, terus ke-11-nya dari Inhil semua, alhamdulillah. Jadi pulang kampung semua ya? Pulang kampung semua. Tapi ada sih yang jauh dari Guntung menyeberang dulu kan. 2 orang. Aku bukan kordes tapi aku wakil kordes. Kami KKN 45 hari, 1 bulan 15 hari. Kalian berapa hari? Sebulan aja. Jadi itulah. Morning rutin KKN gimana? Itu di tempatku kebetulan itu yang punya tempat atau yang ngawasin kami itu kayak kiai desanya. Jadi harus bangun subuh ya? Yang laki-laki itu harus ke musola, harus nemenin dia, harus azan. Sampai proyek kami itu ada perbaiki musola juga, musolanya si bapak itu. Kalau kami kan ada sih programnya pengen sholat subuh berjamaah kan, selama 45 hari kan. Tapi yang direalisasi cuma 2 hari gitu. Terus paling yang berjalan lancar maghrib mengaji lah kan. Maghrib mengaji. Sesuai dengan arahan Pak Bupati kan, maghrib mengaji kami. Itu aku ngajar ngaji lah. Tapi untungnya di masjid di Kelurahan Tempuling itu kami tidak dipaksa untuk khutbah Jumat gitu kan. Alhamdulillah. Di sana lebih ustadz-ustadz yang ada di sana memberdayakan ustadz di sana. Paling kami azan, qomat lah gitu kan. Ada ngadakan lomba nggak waktu KKN? Yes, kan kami KKN-nya 17. Patan sama kemerdekaan Indonesia. Ada jadinya. Ada gitu kan. Jadi lomba apa aja tuh? Lombanya koordinasinya sama rakyat. Banyak sih, ya kayak permainan-permainan kita biasa, ya balap karung segala macamnya. Lomba-lombanya seperti. Sama kami juga kan masuk 17 Agustus itu ya. Jadi kami kemarin ngadakan lomba, ada panjat pinang. Kayak menarik
orang pakai daun nipah gitu. Daun nipah tuh daun apa ya? Iya. Terus apa lagi? Tarik tambang, permainan rakyat lah kan. Itu kami dapat sponsor kemarin. Dapat temanku dari Honda sama komunitas tracker Inhale. Apa hadiahnya tuh? Hadiahnya sepeda. Bus. Sepeda anak kecil nih. Lumayan, dah nyanyi Iya, Jokowi. iya benar. Dapat sepeda. Dapat sepeda sama apa? Hadiah alat-alat ibu rumah tangga. Kisah horor KKN, Bet. Kisah horor KKN. Kebetulan kalau aku nggak ngerasakan langsung, sebenarnya ada sih, kan rumahnya tuh udah nggak ditinggali lama. Ya, waktu itu kamarnya nggak cukup kan, jadi cuma ceweknya aja yang di dalam kamar. Kami tuh ya di teras kayak gini tidurnya. Terus hari pertama tuh aku ngerasa kayak ada yang lihat dari atas gitu, kayak dilihatin pas tidur. Sosoknya gitu gimana? Aku lihat. nggak bisa lihat. Iya. Aku salah satu orang yang paling nggak peka kalau soal kayak gitu. Iya. Habis itu kan aku cerita sama kawanku yang cowok. Dia bilang dia ngeliat bentukannya. tapi dia nggak kuat langsung tidur. Dia nggak ngasih tahu gambaran. Nggak mau ngasih tahu cewek-cewek juga kan takutnya. Nah itu tuh terus aku juga ternyata mereka ada cerita cewek-cewek kan sering dengar orang nyapu jam 3 nyapu gitu. Jam 3 subuh. Padahal nggak ada siapa-siapa, orang masih tidur semua. Pengen juga nyapu halaman loh. Bener. Jam 3 subuh. Kalau di unit lain banyak tuh ceritanya. Kami kan satu desa itu ada 5 unit, bukan cuma kami. Jadi kami sering rapat desa tuh rame gitu kan. Ya mereka cerita soal itu. Ada yang digangguin kunti segala macamnya. Untung aku nggak peka. jadi nggak apa-apa gitu, aman-aman aja kalau soal itu. Kalau aku ada sih kan, kalau Tempuling itu kan arah mau ke Sungai Salak kan kuburan nih. Jadi ada dekat perbatasannya itu kayak dipanggil gitu. Sama kayak kawan aku pernah bawa motor sendiri, kayak ada yang di belakangnya, cuman dia tak mau ke belakang gitu. Terus di perbatasan, tugu perbatasannya juga kayak ada putih-putih gitu. Cuman aku tak terlalu ngeliat kali, langsung pejam mata aja, bisa nggak ngeliat lagi gitu kan. Kisah KKN kami bukan desa penari, beda. Tapi apa ya yang bisa aku ambil dari KKN itu, dari kita belajar kita juga harus ngasih sesuatu kan. Bukan dalam artian yang aku dapat itu dari mereka itu nggak serta-merta minta bentuk fisiknya. Kayak misalkan kita harus memperbaiki masjid atau enggak kita harus buat tempat wisata gimana, tapi kita harus bisa nyampein ilmu, ngebantu anak-anaknya juga. Hikmah yang bisa diambil, yang bisa diambil. Banyak berbagi. Iya sih, kata dosen pembimbing lapangan UAN DPL, kita tuh membuat KKN itu kan bukan kita yang harus jadi panitianya, tapi harus masyarakat yang jadi panitianya. Jadi kalau misalnya kita meninggalkan mereka, ada yang bisa dipelajari gitu. Terus juga aku di desa Tempuling itu kan kami pernah kan ada program mengajar ya. Kebetulan kan ada juga dari FKIP gitu kan, atau tarbiyah. Jadi ada salah satu sekolah swasta namanya MDI, Madrasah MI swasta, Madrasah Ibtidaiyah. Jadi MI atau SD itu dia pernah kena puting beliung. Jadi sekolahnya tuh cuman ada dari kena puting beliung itu direnovasi, cuman kan nggak ada bantuan pemerintah karena swasta. Jadi sekat ruangannya cuman kayak papan sama seng aja gitu. Selebihnya kayak kalau kita kan biasa ada pintunya kan, orang tuh outdoor aja langsung. Ada tuh kemarin aku videoin, belajar sih dari orang itu. Jadi kayak gimana kita bersyukur. Sedangkan kita kan sekolah keramik lantainya, terus ada fasilitasnya gitu kan. Sedangkan mereka yang di desa gitu kan dengan suasana atau bangunan sekolah yang kurang memadai bisa semangat gitu kan. Ada motivasi. Itu untung yang ngambil di desa. Kenapa nggak ngambil di Tembilahan gitu? Tembilahan penuh juga. Iya sih, Tembilahan penuh juga makanya. Betul. Jadi emang dapat sih poin yang aku bilang tadi kan. Intinya tuh ya emang gitu. Kita kalau mau bahagia kita tinggal pilih mau bahagia apa enggak. Benar. Sebenarnya sesimpel itu. Cuma kalau dalam pelaksanaannya ya emang susah. Kaitannya sama penerimaan. Bener. Gimana kita terima situasi kita. Next. Cerita skripsian. Lagi nih, skripsi ya. Gimana, Bet? Awal mula dari niatnya gitu kan. Terus menghadapi magernya. Nih hilang. Tunggu di sini. Oke, gimana Ben? Aduh, skripsian ya. Aku kan lulus lebih lama dari kau ya. Iya benar. Beda setahun kan kita. Beda setahun kita. Aku 2020 baru lulus. Iya. Tantangan kau dalam setahun nih. Aku tuh salah satu orang yang kalau mengerjakan tugas pengennya sesuai dengan standarku. Ya banyak sih orang yang kayak gitu juga. Cuma aku ngerasanya aku terlalu perfeksionis. Jadi aku punya standar kayak topik yang aku angkat tuh harus kontroversial gitu biar bisa bermanfaat, biar bisa menjadi bacaan yang bagus buat orang gitu. Ternyata ya enggak juga.
yang topik-topik yang aku angkat tuh aku mikirnya nggak ada gunanya juga sebenarnya. Judul lah, mulai dari judul. Iya, mulai dari nyari judul tuh kayak gitu sebenarnya. Jadi aku sampai beberapa 3 kali aku ganti 3 kali. judul. 3 kali ganti judul skripsi. Ada ya bukan karena ditolak dosennya, karena akunya ngerasa nggak bagus. Bener. Udah ngerjain kan, nggak bagus mau pulang. Terus akhirnya lama-lama aku mikir sampai kapan aku mau kuliah. Bener. Ada tanggung jawab sendiri. Apakah hidupku cuma mau dihabiskan buat kuliah aja gitu? Bener. Ya ini kan cuma satu langkah aja. Jadi aku harusnya nggak usah terlalu pemilih. Jadi akhirnya aku ngangkat topik yang menurutku bagus. Nggak terlalu ambisius kemarin ambisius ide-ideku, tapi seenggaknya bisa dipakai. Dan ternyata alhamdulillah benar bisa dipakai. Aku ngangkatnya tentang zonasi. Zonasi. Pendidikan kemarin kan, ribut tuh zonasi ya kan. Nggak tentang itu di apa ya? Subjeknya SMA. Anak-anak SMA, siswa-siswi di Jogja tuh, seluruh Jogja. Gimana stres mereka di akademik, kemudian juga well-being mereka. Metode yang kau ambil apa? Metodenya tuh kuantitatif sih. Aku tuh mix sih, karena aku ngawancarain dulu pertama, ngawancarain terus nanti nyebar kuesioner. Jadi ada tumpukan data yang bisa dianalisis, kelihatan. Ternyata ya, fun fact nih, hasilnya. Iya. Ternyata zonasi itu nggak bikin stres. Iya. Yang bikin stres tuh kau tahu apa? Tetap UN. Oh iya benar, tetap UN. UN tuh emang nomor 1 Pak. Aku kan nitinya kan kelas 3-nya waktu itu, jadi kebetulan dapat pas tuh. Kelas 3-nya nggak kena zonasi. Kelas 2-nya udah setahun kan. Iya. Nah kelas 1 ini pure zonasi. Iya, pure zonasi. Gitu. Jadi dapat 3 data dengan background berbeda. Ternyata emang ya yang zonasi ini nggak ngerasa stres gimana. Cuman ada yang beberapa orang yang ngerasa berat karena gimana ya, misalnya mereka itu punya skill yang mumpuni gitu buat masuk sekolah di sekolah favorit menurut mereka kan. Cuman itu kan dibatasi oleh kuota. Ketika kuotanya habis mereka nggak bisa masuk kan, dan mereka terpaksa harus sekolah di sekolah dengan yang dekat lah istilahnya, yang dekat rumah mereka. Dekat rumahnya, karena zonasi kan. Iya, jadi mereka ngerasa nggak termotivasi. Ya, yang harus diperbaiki itu juga sih. Pemerataan tenaga pendidik. Benar. Tips and trik skripsi nih dari Hobbit. Apa nih? Kalau dari aku, tips and trik skripsi itu baik-baik lah sama dosbing. Baik-baik yang mau dosen pembimbing. Iya. Baik-baik. Kalau misalkan dosbing ngechat kita balas. Iya benar. Kalau kita mau nanya informasi, jadi dia balas juga gitu kan. Jangan di ghosting. Benar. Dosbing jangan di ghosting. Kasian. Mereka juga kasian. Lebih sering kita di ghosting gitu kan. Misalnya WA tanggal 17, dibalas tanggal 19 gitu kan. 2 hari gitu kan nungguin kejelasan gitu kan. Yes. Kalau aku kemarin tuh seringnya aku datangin langsung. Tapi ibunya juga baik sebenarnya. Iya benar. Untung aja aku dapat nama dosenku Bu Nano. Itu ibunya baik. Kalian 1 atau 2 dosbing? 1 ya. Kami 2. Kok bisa 2? Itulah UIN Suska. Butuh 2 nih untuk apa nih? Ceritakan nih. Jadi kan kenapa bisa 2 persepsi. Dosbing 1 aku cowok, dosbing 2 aku cewek gitu. Gunanya itulah. Dosbing 1. Sebelum ke dosbing 1 harus dapat ACC dulu dari dosbing 2 gitu. Jadi biar mengurangi revisi katanya. Dari dosbing 2 ACC kan. Dosbing 1 lagi. Misalnya udah ACC bab 1 kan. Dosbing 2. Nih Pak, ada tanda tangan dari dosbing 2 ACC. Dosbing 1 lagi nih. Pasti ada revisi lagi. Yang bikin capeknya itu revisinya double gitu kan. Itu kan. Iya benar. Katanya mengurangi revisi. Padahal double. Makin banyak. Dosbing 1 aja pening. Benar. Setelah aku kan mulai skripsi semester 6 ya. Semester 6. Baru sempro semester 6. Jadi habis KKN aku baru setelah KKN sebelum KKN aku udah sempro. KKN break 1 bulan 15 hari. Habis itu magang. Magang 2 bulan. Break lagi. Habis magang baru aku mulai lagi skripsi.
inilah mencairkan suasana juga lah dulu kan. Baru skripsian lagi. Kemarin judul aku metode pembinaan calon jemaah haji tempatnya kelompok bimbing ibadah haji Arafah Kota Pekanbaru. Jadi metode pembinaan itu ada 4. Aku lupa juga apa ya. Pembinaannya itu buat apa? Pembinaannya itu untuk lansia. Jadi kan kebanyakan orang calon jemaah haji itu lansia kan. Orang 40 tahun ke atas lah. Karena kan kita Indonesia ini butuh waktu 17 tahun untuk nunggu. Iya. Jadi misalnya saking lamanya sebelum buat KTP harus buat daftar haji dulu ya. Biar mudah. Itu pun jadi apa ya? Pokoknya kemarin itu kan sebelum adanya Covid kan. Yang ku kembangkan tentang diskusi antara calon jemaah haji dengan pembimbing calon jemaah hajinya. Jadi misalnya kayak orang itu membentuk lingkaran, satu lingkaran itu ada 5-8 orang, 5 lah maksimal. 8 itu kalau misalnya banyak satu pembimbing. Jadi setiap calon jemaah haji itu mengumpulkan 5 pertanyaan yang ingin ditanyakan ke pembimbing haji. Setelah dikumpulkan, baru si pembimbing menjawab pertanyaan-pertanyaan dari calon jemaah haji. Yang problem solvingnya aku menanya keluhan-keluhan dari lansia itu. Misalnya bapak keluhannya apa aja gitu kan. Saya udah tua misalnya kan. Terus dari pembimbing jemaah haji menyarankannya apa. Atau misalnya fasilitas yang ditawarkan untuk calon jemaah haji itu. Itu diskusi lah. Subjeknya fokus lansia. Subjeknya lansia. Ya, itu bagus. Umur 40 sampai 50-an. Karena kan emang orang itu kan yang berkebutuhan. Itulah metode pembinaan. Tips and triknya jika dosbing mengasih target gitu kan, jangan diabaikan gitu. Yeah. Aku alhamdulillah dosbing aku asik orangnya. Jadi kayak ngasih target. Misalkan aku ngantar skripsi Senin kan, ini revisi misalnya 5 lembar, pokoknya Senin depan udah selesai gitu ya. Kalau tak selesai saya tunda lagi 1 minggu selanjutnya. Itu bagus dia. Kalau dosbingku ngasih targetnya itu setanggal-tanggalnya. Misalnya ya bulan ini pendadaran kamu tanggal segini harusnya. Iya benar. Sampai kayak gitu. Lulusnya yang kayak gini ini bulan ini. Jadi akunya aja yang bengak kan. Iya benar. Aku jadi salah satu yang kabur-kaburan gitu. Kabur-kaburan karena nyari judul terus. Iya kadang kebetulan kemarin kan pembimbing satu aku sekjur ya, sekretaris jurusan. Jadi kalau pas lagi kadang mood kita kan datang kan, mood kabur-kaburan gitu, ada orang nyuruh ke ruang jurusan kan, paling malas lah ke ruang jurusan dulu. Karena ketemu dosbing. Iya karena dosbing aku sekjur, pasti otomatis dia ada di ruang jurusan. Iya benar. Ngelak paling itulah, kau aja lah aku bilang. Paling malas aku gitu. Cuma kalau lagi datang moodnya mau aku. Itulah pokoknya jangan abaikan skripsimu kan. Karena masa penelitian itu kan kalau kita kan ada ya kayak ngurus surat rekom gitu kan 3 bulan cuman. Bayangin kalau kita abaikan jadi 6 bulan. Itu ngurus surat 2 kali kan. Orang ngurus suratnya sampai bosan gitu. Terus kan juga bayar kan. Iya benar. Kalau mau ngambil lagi SKS berapa 4 SKS gitu ya? 6 SKS ya, 6 SKS kan 6 bulan gitu ya, padahal lebih. Satu semester kan 6 bulan gitu kan. Skripsi bisa 12 bulan gitu. Oke, next. Wisuda dan akhirnya memiliki gelar sarjana. Anggaplah 1 kan. Gimana? Sebenarnya wisuda itu momen dimana aku bukan melepas sih. Tapi bakal kerasanya ketika kita udah megang ijazah. Iya. Senangnya tuh sesaat cuman. Sesaat gitu ya. Dan itu welcome to jungle gitu. Iya. Beneran kayak gitu. Iya benar. Kan?
Soalnya gue ngerasa habis megang ijazah, habis itu kan ya kan kita biasa foto-foto, seremoni segala macamnya. Pas sampai di kos aku langsung ngapain? Iya benar. Kayak gitu kan langsung ngapain? Terus ini apa ya? What's next gitu kan. Langsung tuh kerasa. Sebenarnya arti ijazah tuh juga buat aku kayak kan biasa orang tanda udah lulus, buat apa, buat ini. Kalau aku mikirnya ijazah tuh bisa buka kesempatan baru. Benar. Itu tanda kalau misalkan kita udah apa ya, bahasanya gimana? Status pendidikan kita lah kan, naik satu level kan. Status pendidikannya ya. Status sosial juga. Ya. Bisa dibilang gitu. Terus gini loh, kalau dosen aku kan aku udah selesai, misalkan kita sidang skripsi kan. Kalau kami UIN munakasah namanya. Setelah selesai sidang kan, setelah dibilang lulus, bilangnya gini, kamu jangan kayak cuma S1 aja gitu ya, tapi harus S2, S3 gitu kan. Sama lah kayak kita SD kan, pasti mau SMP, SMA. Cuman kan untuk menuju ke step selanjutnya kan yang kita mau dari awal sampai akhir hidup. Dari awal sampai akhir hidup. Life goals itu nggak mesti duniawi juga. Benar. Ya kan? Jadi emang harus kita ngejar dua-duanya menurutku. Kalau dari segi duniawi ya ada selama hidup dan selama mengalami masalah. Benar. Selama kita mengalami dinamika hidup nih, banyak masalahnya nih. Itu dapat kalau misalkan kita tuh dari umur 20 nih. 20 ya. Pokoknya kita lulus tuh rata-rata umurnya berapa? 21 lah. Hitung aja lah 22 iya. Ya 21 22 sampai 27 lah kira-kira, mungkin 8 tahun atau 5 tahun jangka waktu kita hidup itu setelah lulus kuliah. Itu benar-benar kayak waktu dimana kita harus attack. Kan kita punya tujuan nih. Dan pertama tujuannya itu harus konkret kalau menurutku. Jadi bukan cuman aku mau kerja gitu. Gak gitu doang. Aku mau kerja di mana, jadi apa, jabatannya apa, gajinya berapa, segala macamnya harus dipikirin. Iya. Kalau udah itu udah kegambar tuh baru bisa dikejar kan. Nah itu waktunya kita attack, gak cuma diem gitu. Kalau kita nunggu doang ya kapan. Pokoknya intinya kita tuh harus bisa ngambil resiko. Bener. Kalau buat mencapai life goals, gimana pun resikonya hadapi aja. Karena kita lagi di masa-masa golden age. Benar. Umur kita tuh lagi muda-mudanya nih, semangat-semangatnya. Belum ada beban kan istilahnya. Iya. Belum ada tanggungan. Belum ada tanggungan. Mungkin ada yang udah punya istri. Iya. Ya itu fine buat mereka. Ya malah mungkin bisa nyemangatin gitu kan. Nah, buat kita yang belum nih, selagi masih belum ada istri segala macamnya, ya kita masih bisa juga tinggal bareng teman gitu kan. Benar. Satu kontrakan yang rintis usaha bareng-bareng. Gak perlu kehidupan yang ya atas banget, kita bisa nekan kebutuhan kita dulu buat nanti ke depan gitu kan. Itu sih juga sama aku sering itu ya Pak, dapat perkataan menurutmu gimana nih pendapatmu ya, kayak meninggalkan zona nyaman gitu, menurutmu gimana? Meninggalkan zona nyaman. Kalau menurut aku kan apa ya, meninggalkan zona nyaman itu kan sama lah kayak kita kayak merantau kan. Terus kita mencoba hidup baru di kota. Anggaplah gini, aku pernah tuh. Karena aku dulu kan pernah kerja di suatu brand lah, anggaplah Ninjago kan. Ninjago. Nama meja. Ya, Ninjago. Jadi pokoknya aku harus buat laris Ninjago nih. Jadi aku kerja di brand itu selama 4 bulan. Terus aku resign. Alasannya itulah, aku mau keluar dari zona nyaman gitu kan. Aku buka usaha. Karena aku biasa kan kerja dapat gaji UMK gitu kan. Aku coba jadi marketing gitu kan selama 4 bulan. Habis itu aku resign dengan alasan mau buka usaha gitu kan. Keluar dari zona nyaman lah. Aku coba kemarin buka martabak. Awal kan ikut masih orang tua, tapi kan orang tua aku buka bakso, aku martabak. Aku buka martabak. Aku resign April ya, mulai April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan juga aku martabak. Terus kayaknya aku belum bisa aku bilang ngembangin.
pembukuannya agak kacau, lebih banyak ruginya daripada untungnya, lebih besar pasar daripada tiang lah sudah kan. Terus aku kembali lagi ke kemarin itu kan pas kita juga COVID ya 2020 kan. COVID kan Maret, aku juga menghindari COVID kemarin, terus pula mau puasa gitu. Jadi aku kembali kerja online. Menurut aku itulah meninggalkan zona nyaman itu. Kita kayak misalnya kan kita terbiasa dengan dapat gaji bulanan, terus kita keluar dari gaji bulanan dan mencoba suatu usaha baru gitu. Pokoknya membuang kenyamanan lah dan banting tulang untuk zona yang tidak nyaman. Nah gitu. Ini nih, menurut lo gimana? Itu sih. Tapi gini Pak, dari pengalamanmu di usaha sebelumnya, di perusahaan sebelumnya dan segala macamnya, berpengaruh nggak dengan kau yang sekarang? Dengan kau yang melakukan usahamu yang baru itu, dan kau yang buka martabak, berpengaruh nggak? Berpengaruh. Berpengaruh Ada banyak, kan? apa? Berpengaruh banyak. Berpengaruh. Jelas kan sebelumnya kan aku jadi marketing, terus aku buka usaha. Jadi apa yang aku pelajari dari marketing itu ada yang juga aku terapkan di usaha martabak itu. Kalinya, iya sih. Tapi karena aku merasa kayaknya belum bisa aku jalanin usahanya lanjut. Aku break dulu, kerja lagi, ngumpulin modal dulu, sampai di titik dimana aku bisa buka usaha lagi, baru aku buka usaha lagi. Iya, itu benar sih. Nah itu yang aku maksud, kayak persepsinya tentang meninggalkan zona nyaman itu termasuk ke life goals nih. Benar. Itu tuh kayak bukan serta-merta kita meninggalkan semua yang ada di belakang kita gitu. Kan itu pasti kebawa, kayak pengalamanmu sebagai marketing tadi pasti kebawa. Jadi kata-katanya itu menurutku lebih bagus kalau misalkan kita meng-expand zona nyaman kita tuh diperluas, Diperluas, ya benar. Misalnya kan setelah jadi marketing gitu, mau buka usaha sendiri, perluas aja marketingnya lagi. Iya kan? Kita lebarin lagi sayap kita. Jadi apapun zona nyaman yang kalian punya tuh jangan ditinggalin. Kalau menurutku bagusnya kayak gitu. Kita perlebar aja selebar-lebar yang kita bisa. Nanti dari situ kita bisa dapat link, bisa dapat apa segala macam yang baru kan. Nah itu. Kalau ditinggalin tuh bahaya soalnya. Ada yang ngikut-ngikut tuh kata-kata motivasi yang kayak gitu sering kan. Kasian tuh. Iya benar. Kalau mereka udah, apalagi ya kalau misalnya kayak kita nih Pak kan, udah punya kerjaan terus ninggalkan kan, terus mau buat usaha sendiri kan. Nah kalau misalkan persepsinya kayak gitu kan bahaya. Iya. Nanti dia kalau misalkan udah nyaman di usahanya juga bisa-bisa ditinggalin. Bener sih. Gawat kan. Gitu. Ini di-expand, diperluas gitu, melebarkan sayap. Apapun yang kita punya, termasuk hobi-hobi itu, kalau misalkan kita punya hobi bagus, terus bisa diuangin, ya kan lebih bagus kan? Bener sih. Zona nyaman kita bisa diuangin gitu, diperlebar aja. Pernah itu. Jadi kan habis buka usaha martabak kan tutup kan. Iya itu cari-cari link. Ikan hobi aku juga fotografi, videografi kan. Jadi diajak gitu kan, kayak buat video akustik, ngedit video akustik. Bisnisnya ada bisnis teh celup guys. Teh celup ya. Teh celup. Teh for good ya. Tea for good. Instagramnya Tea for good. Nanti cari aja di situ. Itu lumayan tuh, enak. Cuma ya bisa dibilang pricey sih. Isinya 16 tea bag, harganya 70.000 sampai 80. Ntar IG-nya kita sertain ya. Boleh. Siap. Terus saran dan motivasi untuk anak muda nih tentang dari sisi psikologi lah. Dari sisi psikologi. Siap. Untuk paling tidak menentukan life goals lah. Apa? Ya, itu termasuk yang kayak aku bilang tadi. Yang pertama harus konkret, terus harus dikejar terus, jangan sampai lepas. Pokoknya apapun yang kita lakukan selagi umur kita masih muda, hantam aja, jangan takut. Jangan takut ngambil resiko, jangan pernah. Soalnya kita mending ngambil resiko daripada nanti nyesal nggak ngapa-ngapain gitu. Iya benar. Lebih nggak enak nggak ngapa-ngapain. Ya intinya itu, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Ada quotes nggak kan? Quotes dari si Apit. Ada nggak? Apa ya?
Tadi kan aku Kata-kata andalan gue lah. hmm, Kata motivasi yang memotivasi kau, misalnya dari kau rebahan aja jadi semangat gitu. kata-kata motivasinya nggak dari aku. Oh, dari siapa? Guys, dari itu dong. Doi. dong. Apa itu? Apa ya? Kalau aku ngerasanya gini. Aku pernah ingat satu kata-kata dari ini dari salah satu partnerku, partner bisnis. Dia bilang kalau kita tuh hidup kan emang harus ngejar tuh, yang kayak tadi aku bilang harus ngejar. Cuman kita juga harus tahu kapan pelan-pelan. Soalnya kalau kita ngingat kayak laron gitu kan, ada api dideketin, lama-lama dia Nanti benar. bakar. Jadi tetap harus hati-hati, tetap harus milih, cuma jangan takut ngambil resiko. Jadi resiko yang dikalkulasi sama ngambil resiko tanpa ngelihat itu beda. Dipelajari dulu. Yes, dipelajari dulu. Sama lah kayak kita ngomong kan, sebelum kita nganga kan, sebelum kita ngomong difilter dulu kan. Iya. Sebelum ngomong nganga dulu dia bilang. Sebelum ngomong nggak dulu. Nganga gimana mau bicara gitu kan. Betul. Baiklah. Kalau gimana? Kata-kata motivasi dong. Kata motivasi Apa gue. aja? Aku tadi ada SS nih, Apa? tapi dari orang. Tak apa, kasih. Ini ada kata-kata motivasi dari Buya Hamka. Gini nih. Mantap, ini beda. Buya Hamka. Hamka. Jangan takut jatuh karena yang tidak pernah memanjat yang tidak pernah jatuh. Terus jangan takut gagal karena yang tidak pernah gagal yang tidak pernah melangkah. Selanjutnya, jangan takut salah karena kesalahan yang pertama menambah pengetahuan mencari jalan pada langkah kedua. Jangan takut take the risk. Selagi lu belum punya tanggungan, hajar aja gitu kan. Hajar aja. Mau punya tanggungan pun hajar aja juga. Iya, asal Saling ingat tanggungannya. Asal siap dimarahin. Udah mau 50 menitan gitu. Lama juga ya. Lama juga. Baiklah, itu dulu hasil ngobrol kami gitu kan. Setelah sekian lama tidak bertemu. Nanti ngundang aku lagi nggak nih? Undang kau lagi. Siap. Setelah S2. Amin. Belum. Amin ya. Nanti next kita bahas bisnis aja. Bahas bisnis bisa. Bisnismu juga banyak kan? Bisnis gua ada. Bisnismen nih beda Bisnis guys. agen pulsa. Enggak, penting ada usaha. Penting ada usaha. Alhamdulillah. Diam-diam. Itu dulu ya. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Ya, saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye.